Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita sehat selalu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah cinta sahabat Nabi yang mengharukan. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan kisah ini dari pendakwah-pendakwah. Semoga yang telah mendengarkan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang belum mendengarkan, mari kita simak sama-sama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi langsung saja ke kisahnya. Hamzalah bin Abi Amir merupakan sosok pemuda Ansar yang tangguh dari kabilah Aus. Ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat tunduk kepada perintahnya. Suatu hari, Hamzalah menikah di Madinah dengan seorang perempuan yang dicintainya bernama Jamilah binti Abdullah. Perjalanan asmara antara Hamzalah dan Jamilah disebut-sebut sebagai kisah cinta sahabat Nabi yang mengharukan karena harus mengutamakan rasa cintanya kepada Allah. Dikisahkan setelah hari pernikahan Hamzalah, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk bermalam bersama istrinya. Rasulullah pun mengizinkan. Layaknya pasangan yang baru menikah, Hamzalah dan Jamilah diselimuti rasa bahagia dengan menyandang status baru sebagai suami istri. Akan tetapi suasana kota Madinah saat itu memang tengah mencekam karena isu peperangan. Sejumlah prajurit muslim banyak bersiaga di berbagai sudut kota. Meski mencekam, di malam itu juga Hamzalah sedang menikmati malam pengantin bersama istri tercinta. Malam kebahagiaan telah berlalu setelah terbitnya fajar. Hamzalah pun melaksanakan salat subuh, namun ia segera kembali ke pelukan istrinya. Saat bersamaan terdengar sayup-sayup suara yang menyuruhkan mari berjihad sebagai petanda dari Rasulullah untuk memerintah perang. Berat sekali pilihan Hamzalah kala itu karena harus memenuhi perintah Rasulullah dan meninggalkan istri tercintanya seorang diri tepat pada malam pernikahannya yang pertama. Namun karena keteguhan hati, pendirian serta kepatuhannya kepada Rasulullah dan agama, ia pun menggagas memenuhi panggilan perang tersebut. Begitupun dengan istri Hamzalah. Jamilah sangat mendukung suaminya untuk ikut dalam peperangan karena rasa cinta keduanya kepada Allah juga lebih tinggi. Jamilah hanya bisa memeluk dan menatap Hamzalah sebagai tanda perpisahan pelepas kepergian sang suami untuk berjihad melawan kaum Quraisy pada perang Uhud. Sebuah pedang di bawah Hamzalah untuk berperang. Keadaan dirinya saat pergi tidak sempat mandi junub. Dalam keadaan junub, Hamzalah segera bergabung dengan para prajurit muslim Rasulullah sambil menghadap musuh di kaum kafir Abu Sufyan. Pada sesi pertama, prajurit muslim mampu mengalahkan musuh, namun kawanan muslim kembali diserang dari belakang. Saat itu juga Hamzalah dihantam pedang dan belati oleh kaum kafir Quraisy sambil dilempari anak panah serta tombak. Tubuh Hamzalah terbujur dan meninggal. Setelah peperangan, Rasul mulai mencari tahu satu persatu prajurit muslim yang gugur dalam perang Uhud. Tidak berselang lama Rasul melihat jasad Hamzalah dalam keadaan bersih dari bercak darah. Bahkan rambutnya basah, padahal kondisi Bukit Uhud gersang tanpa air. Semua yang melihat takjub.
Namun sahabat Nabi memberitahu bahwa Hamzalah baru saja menikah dan ia dalam keadaan junub. Nabi pun mengatakan, aku melihat dia telah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi. Hamzalah meninggal dengan status syahid, dimuliakan oleh para malaikat karena keteguhan membela Islam. Tulis Muhammad Nasrullah dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi tentang Hamzalah yang dimandikan malaikat. Kabar meninggalnya Hamzalah sampai pada Jamilah yang tengah menanti kepulangan suaminya usai berperang. Rasa sedih mendalam menyelimuti hati Jamilah. Ia tidak pernah menyangka akan menjanda secepat itu setelah hari pernikahannya yang baru digelar. Kepergian Hamzalah memang sangat cepat dan mengukir sebuah kisah cinta sahabat Nabi yang mengharukan. Namun Jamilah tetap bersabar serta ikhlas melepaskannya ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Hamzalah tidak sekadar dijuluki mujahid melainkan mendapat sebutan Ghasilul Malaikah, yakni orang yang disucikan makhluk Allah, yakni para malaikat. Demikian kisah singkat yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini bisa kita ambil hikmah. Maka patuhilah perintah-perintah Nabi dan Rasul kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.